Baik, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah kita. Sore, Pak. Ya, Siang, Pak. ya, udah. Lihat bukunya di halaman 31. Ukuran keragaman. Hari ini sangat menentukan untuk berikutnya. Karena hari ini akan kita selesaikan pemahaman filosofi yang mendasar, pengertian yang sangat mendasar, sehingga berikutnya kita akan lebih cepat menyelesaikan kuliah kita. Hari ini masih agak lambat sedikit, tapi sudah lebih agak cepat. Baik, ukuran keragaman. Kita telah pelajari sebelumnya ada 3 ukuran keragaman yang kita katakan melalui ukuran pemusatan, rata-rata, kemudian median, modus. Ya. Tapi itu tidak cukup untuk kita bisa memahami tentang data. Kita ingin tahu sejauh mana setiap data itu menyebar dari rata-ratanya. Misalkan di dalam buku halaman 31 itu ada perusahaan, ya, 2 perusahaan A dan perusahaan B menghasilkan apa yang disebut dengan jus jeruk. Kalau diambil contoh dari mereka jual itu, contoh A, contoh B, artinya contoh dari perusahaan A, contoh dari perusahaan B, itu seperti pada halaman 31 itu, rata-ratanya itu sama, itu 1 liter. 1 liter. 1 liter. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sejauh manakah setiap botol itu menyebar dari rata-ratanya itu, kita akan melihat ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Nah, ada cara untuk mengukur penyebaran dari setiap nilai itu dari rata-ratanya. Yang kita sebut dengan wilayah dan ragam. Wilayah dan ragam. Yang paling mudah, paling sederhana tentu adalah wilayah. Karena itu yang paling mudah menghitungnya. Definisinya ada di halaman 31 itu. Wilayah sekumpulan data adalah beda antara pengamatan terbesar dan terkecil dalam kumpulan tersebut. Misalnya terdapat 8, ada 5 anggota sebuah keluarga mempunyai IQ 108, 112, 127, 118, dan 113. Nah, kita tentukan dulu wilayahnya. Wilayah tadi sudah kita definisikan, yaitu daerah di antara nilai tertinggi dengan terendah. Jadi, nilai tertinggi, IQ tertinggi tadi 127, terendah tadi 108, berarti 127 kurang 108 sama dengan 19. Itulah wilayah kelima IQ tersebut.
Pada contoh di halaman 31 itu tentang botol jeruk itu, sekali lagi rata-ratanya sama, yaitu 1 liter. Cuman keragamannya berbeda. Keragamannya berbeda. Coba kita lihat pada kasus contoh A, botol A, perusahaan A, isi botolnya. Yang terbanyak adalah, di halaman 31 itu ya, yang terbanyak adalah 1,11 liter. Yang tersedikit adalah 0,94 liter. Jadi wilayah data isi botol itu adalah 1,1 kurang 0,94 sama dengan 0,17 liter. Sedangkan botol-botol dari perusahaan B terbanyaknya 1,14, tersedikitnya 0,88 liter, maka wilayah data isi botolnya adalah 1,14 kurang 0,088 sama dengan 0,26 liter. Apa artinya? Bahwa data perusahaan, data jus jeruk, data botol dari perusahaan B itu lebih menyebar karena wilayahnya lebih panjang, 0,26 liter. Sedangkan dari perusahaan A itu 0,17 liter. Artinya apa juga? Kalau kita mau eksak memilih ingin botol yang 1 liter, lebih yakin kita akan menemukannya pada botol-botol produksi perusahaan A daripada perusahaan B. Nah, kita lanjutkan dengan ragam. Itu adalah wilayah tadi. Kita lanjutkan dengan ragam. Ragam ya. Ada penjelasan di halaman 32 dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita sudah kenal ada populasi, ada contoh acak. Jadi, ragam adalah ukuran keragaman yang memperhatikan posisi relatif setiap pengamatan terhadap nilai tengah gugus data. Dengan kata lain, simpangan dari nilai tengahnya. Tadi caranya ada wilayah, tapi ini yang kedua adalah ini yang paling sering digunakan dalam statistik dan lebih valid, yaitu ragam. Caranya adalah mengurangkan nilai pengamatan tersebut dengan nilai tengahnya. Jadi kalau untuk populasi dia, maka selisih dari nilai pengamatan itu dengan nilai tengahnya. XI kurang mu. Untuk contoh acak, itu XI kurang X bar. Nah, jumlah dari semua simpangan tersebut adalah 0. Tetapi ragam itu dikodratkan. Ragam itu dikodratkan. Kalau tadi sebenarnya prinsipnya adalah penyimpangan dari nilai tengah. Penyimpangan dari suatu nilai dan nilai tengah. Tetapi untuk menghitungnya, dia harus dikodratkan. Coba dulu baca dulu definisinya di halaman 33. Mikael. Iya, Pak. NPM berapa?
21.20050, Pak. Baca dulu. Di bukunya buram, Pak. Nggak hilang-hilang hurufnya, Pak. Kok itu kau beli? Apa, Pak? Itu kau beli? Datang dari sana gini hurufnya, Pak. Beli, Jarang. Pak. Ya kembalikan, mana nggak kelihatan. Apa, Pak? Bentar ya, Pak. Ini kalau dulu hukum. Ya Ini, kembalikan. Pak, hilang ini. Ya kembalikan. Kelihatan kok. Buram kau bilang. Ada yang hilang hurufnya, Pak. Fernando. Cibro. Iya, Pak. Baca dulu. Sama, Pak. Buku saya juga gitu, Pak. Ini dia Daniela. Iya, Pak. Bukumu juga buram? Enggak, Pak. Baca lagi. Definisi ragam populasi halaman 33 dalam kota itu. Ini baca. Jadi ragam itu dikuadratkan ya. Jadi ini dibaca sigma kuadrat. Ini adalah kalian harus bisa menirukan penulisan simbol ini. Ini adalah sigma. Huruf kecil. Kalau sigma huruf besar sudah kita pelajari itu digunakan untuk penjumlahan ya. Kalau sigma huruf kecil inilah dia simbolnya. Nah, untuk ragam populasi dia menggunakan sigma dan dikuadratkan. Siapa yang bisa membantu membaca? Halaman 33, coba baca dulu. Saya, Pak. Siapa namamu dia? Romauli. Saya, Pak. 14. Romauli. Coba. Definisi ragam populasi terhingga X1, X2 hingga Xn didefinisikan sebagai sigma kuadrat sama dengan sigma dari Xi dikurang mu pangkat mu kuadrat di mana I dimulai dari 1 hingga N per N. Ya. Oke, bagus sekali cara membacanya. Jadi ragam atau sigma kuadrat sama dengan jumlah dari Xi kurang mu dikuadratkan, di mana I dimulai dari 1 hingga N dibagi N. Ya. Sekali lagi, ragam atau sigma kuadrat itu sama dengan jumlah dari selisih dari Xi dengan mu dikuadratkan, di mana I dimulai dari 1 hingga N dibagi N. Nah, itulah dia. Coba lanjutkan baca dulu, Romauli. Buka suaramu dulu, buka suaramu. Bila kedua gugus data A dan B kita anggap populasi, maka ragam masing-masing adalah untuk gugus data A. Sigma kuadrat sama dengan sigma dari Xi dikurang 8 kuadrat per 9 hingga 9 sama dengan
buka kuadrat minus 5 pangkat 2 tambah buka Kok jadi kuadrat salah kok minus 4. bacanya? Kok jadi salah Pak? kok? Ulangi lagi, ulangi lagi. Harus benar membacanya. Di bawahnya, Pak, bila udah gugus data. Iya. Bila kedua gugus data A dan B kita anggap populasi, maka ragam masing-masing adalah untuk gugus data A. Sigma kuadrat sama dengan sigma dari XI kurang 8 kuadrat, di mana I dimulai dari 1 hingga N, hingga 9 dibagi 9. Iya, Pak, dibagi hingga 9. Iya, Dibaca itulah. lagi ke Iya. Sama dengan buka kurung minus 5 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung minus 4 tutup kurung pangkat 2 tambah hingga buka kurung 4 tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung 7 tutup kurung pangkat 2 dibagi 9 sama hasilnya 124 dibagi 9. Sama dengan 13,8. Kalau dibagikan itu 13,8. Nah, untuk gugus data B dengan prinsip yang sama dapat dihitung. Begitu cara. Terima kasih Romauli ya. Jantung apa? Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ragam itu diakarkan, ini ada orang lagi mau mendaftar masuk, nggak bisa lagi. Udah sekarang jam 16.18 ya. Nggak bisa lagi. Kalau ragam itu diakarkan, maka akan diperoleh sigma. Ini sigma ini. Dan itu disebut simpangan baku. Mengapa simpangan baku perlu kita hitung? Agar satuannya sama dengan data asli, data awal. Contohnya teladan 9 di halaman 34. Ada cewek yang bisa membantu baca? Ini Daniela, kabur tadi ya, kabur ya. Kacamatamu barangkali yang kabur. Ya? Ada lagi cewek yang bisa membantu baca? Halaman teladan 9. Laki-laki, kalau enggak laki-laki lah. Nggak ada yang mau ambil bonus? Nggak ada, laki-laki atau perempuan? Baik, nggak ada yang mau mengambil bonus, maka saya lanjutkan ya. Pada teladan 9, itu kita mau lihat perhitungan menemukan simpangan baku. Jadi kalau ada 6 juri memberikan nilai sebuah pertandingan 7, 5, 9, 7, 8, dan 6, maka nilai tengahnya rata-ratanya adalah menjumlahkan keseluruhan angka-angka itu dibagi 6, lalu hasilnya sama dengan 7.
Dan kemudian kita hitung ragamnya, rumusnya sudah ada di situ, dan diperoleh adalah 5/3. Ya, 5/3. Itu ragam, 5/3. Nah, kalau diakarkan 5/3, maka akan diperoleh simpangan bakunya, sigma. Jadi akar dari 5/3 sama dengan 1,29. Itulah dia contoh itu, contoh teladan 9 itu. Nah, bagaimana dengan ragam contoh? Itu ada di halaman 35. Ada cewek yang mau membaca? Mardiana Romawi? Ya, Pak. Definisi ragam contoh. Ragam contoh untuk sebuah contoh acak X pangkat 1, X pangkat 2, hingga Xn didefinisikan sebagai... Mana pangkat itu? Di sini di atas, Pak, di bukunya. Apa? X-nya satunya di atas dibuat, Pak, di buku ini, Pak. Buku apa bukumu itu? Coba tunjukkan dulu. Ini, Pak. Coba tunjukkan dulu halaman 35 itu. Ragam contoh itu. Coba. Masa di atas? Kelihatan. Fotokan dulu. Nggak mungkin lah. Oke, Putri Sorma Tua, bisa kau bacakan? Putri Sorma Tua. Putri Sorma Tua. Putri Sorma Tua. Baik, kau dianggap tidak hadir ya. Ramot, bisa kau baca Ramot? Ramot. Ramot, baca dulu. Ramot. Ya, Pak. Maaf lama, Pak. Tadi bermasalah handphone saya, Pak. Ya, baca dulu. Ragam suatu contoh yang dilambangkan dengan S kuadrat merupakan suatu statistik. Dengan demikian, contoh-contoh acak berukuran N yang diambil dari populasi yang sama pada umumnya akan menghasilkan nilai-nilai S kuadrat yang berbeda. Dalam sebagian besar penerapan prosedur statistik, definisi parameter... itu. Halo. Definisi langsung, definisi. Definisi ragam contoh. Ragam contoh udah. Sebuah contoh acak X1 X kuadrat Xn didefinisikan sebagai... Mana X2 kuadrat? Waduh, Mak. Pulanglah kau ke SD, Pak. Membaca itu aja kau bilang kuadrat. Fotokan dulu bukumu itu yang menyatakan itu kuadrat. Bikin malu, kawan. Mikael, itu kuadrat juga di bukumu. Yang X enggak, Pak. S2. Iya.
Coba baca definisi ragam contoh itu. Definisi ragam contoh. Ragam contoh untuk sebuah contoh acak X1, X2, hingga Xn didefinisikan sebagai S kuadrat sama dengan sigma X I dikurang median pangkat 2 dimulai di mana I dimulai dari mana median itu? Jadi Pak, Aduh macam Ernawinda Ya Pak, izin Pak, saya lagi di jalan Pak. ya, kau anggap enteng terhadap kuliah ini ya, Erna ya. Ini adalah jadwal kuliah, tapi kau di jalan. Ernawinda tadi NPM berapa? Kucatat 217200. Ini saya catat si Ernawinda di jalan. Ya, saya buat catatan dia tak serius kuliah statistik ini. Masih menolak dia. Luar biasa bandel. Rianda Natalia. Baca dulu. Rianda Natalia. Nathanael. ya Pak. Mati kan mikirin duit. Yang mana? Definisi ragam contoh. Ragam contoh untuk sebuah contoh acak X1, X2, Xn didefinisikan sebagai S2 sama S2 Pulanglah kau ke SD. Nggak bisa kau bedakan X2 dengan X kuadrat. Anak SD aja sudah bisa membedakannya. Bikin malu aja karena tanah. kuadrat. Amabel. Udah, cukuplah kau. Kalau aku bilang keluarlah kau dari nomenklatur, malu kau, Bang. Definisi ragam contoh. Ragam contoh untuk sebuah contoh acak X1, X2 sampai Xn didefinisikan sebagai S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat, di mana I sama dimulai dari 1 sampai dengan N per N kurang 1. Ya. Amabel 217252 ya. Iya, Pak. Ya, itu dia. Nah, satu Anda lihat di situ bahwa itu dia menggunakan huruf N kecil. Karena itu adalah sebuah contoh dari suatu populasi. Dan dibagi dengan N kurang 1.
Kalau pada populasi tadi itu dibagi dengan N, karena itu keseluruhan dari populasi itu, N. Jumlah anggota dari keseluruhan populasi itu. Sedangkan N kurang 1 itu adalah contoh acak. Kalian harus bisa membedakan. Aduh. Ya, Pak. Pembandingan harga kopi dalam bungkus 200 gram. Nggak ada. Kau bilang kau, siapa kau? Saya ada sebut namamu, siapa itu? Kelihatan Hamabel paparannya? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, simpangan baku untuk contoh itu sama seperti prinsipnya pada populasi, itu akar dari ragamnya. Untuk simpangan baku untuk contoh ada akar dari ragamnya. Jadi akar dari S kuadratnya itu sama dengan S. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ke koefisien keragaman. Ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Nanti kalau kalian belajar perancangan percobaan, ini adalah pelajaran wajib. Koefisien keragaman ini adalah pemahaman wajib yang harus kalian pahami dan digunakan. Itu ada di halaman 45. Coba buka halaman 45. Soal nomor 19. Soal nomor 19. Koefisien keragaman. Disingkat dengan KK dalam bahasa Inggris, coefficient of variation, disingkat dengan CV atau V. Jadi bukan hanya simpangan baku saja yang perlu kita ketahui, tetapi juga koefisien keragaman. Ini ukuran dari ketelitian. Nanti di penelitian nanti akan kalian lebih dalami itu. Dan rumusnya adalah V sama dengan simpangan baku dibagi dengan X bar. Jadi simpangan baku dibagi dengan rata-rata kali 100%. Ini untuk contoh, ragam contoh. Sedangkan untuk populasi, V sama dengan yaitu tadi. Simpangan bakunya, sigma, dibagi dengan mu kali 100%. Jadi rumusnya, prinsipnya sama, hanya untuk simpangan, untuk ragam contoh digunakan S, untuk populasi digunakan C. Itu sangat penting untuk sejak awal sekarang kalian ketahui. Terus apa ya? Sini. Ada apa yang namanya? Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan nilai Z. Nilai Z. Nilai Z.
halaman 40 sampai 42. Coba baca dulu, siapa yang mau membaca? Ceweklah dulu. Atau si Saul Pardemen, mau? Saul Pardemen. Siapa? Definisi nilai Z. Di halaman 41. Definisi nilai Z adalah suatu pengamatan X dari suatu populasi yang mempunyai nilai tengah dan simpangan baku mempunyai nilai Z atau skor Z yang didefinisikan sebagai Z sama dengan X kurang mu per. Stop. Bikin malu kok Pardemen membaca simbol itu. Yang lain. Alfon, Jaluku. Alfon Jaluku. Definisi nilai Z, suatu pengamatan X dari suatu populasi mempunyai nilai tengah, mu, dan simpangan baku Yang lain. Yang lain nggak ada cewek yang bisa? Ayo Pak. Siapa? Selamat Pak. Coba, udah tahu nggak? Coba. Definisi nilai Z, suatu pengamatan X dari suatu populasi yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku sigma mempunyai nilai Z atau skor Z yang didefinisikan sebagai Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Ya. Nomor berapa yang itu? 41 Pak. Iya, itu dia. Sehingga kita bisa membandingkan dua nilai pada contoh yang berbeda. Pada buku ini di halaman 40, bab 2.5, nilai Z, diberi contoh di sana bahwa ada mahasiswa yang mengikuti ujian kimia dan mengikuti ujian